Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saadah dengan NIM 12311624211. Saya di sini sebagai mahasiswa 3B Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tasawuf dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Secara etimologi, tasawuf berasal dari kata suf atau walk dalam bahasa Arab yang merujuk pada pakaian sederhana yang dikenakan oleh para sufi sebagai simbol kesederhanaan dan zuhud. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan tasawuf berasal dari kata sofa, kemurnian hati. As-sufa, penghuni serambi Masjid Nabawi atau dengan sof, barisan pertama dalam sholat. Lalu, secara terminologi, tasawuf adalah suatu disiplin ilmu dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai hakikat kebenaran melalui akhlak mulia, ibadah intensif, serta pengendalian hawa nafsu. Lalu ada beberapa pendapat atau definisi yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama yaitu Al-Junaidi Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa tasawuf adalah masuk ke dalam setiap akhlak mulia dan keluar dari setiap akhlak tercela. Kedua ada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghasilkannya dengan sifat-sifat terpuji. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Tasawuf berkembang di Indonesia seiring dengan penyebaran Islam yang dilakukan melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan politik. Ada beberapa tahap perkembangan tasawuf di Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya tasawuf ke Indonesia pada abad ke-13 sampai 16. Islam mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia. Tasawuf menjadi bagian penting dalam dakwah karena pendekatannya yang sederhana, humanis, dan adaptif terhadap budaya lokal. Lalu pengaruh para sufi. Para sufi memainkan peran sentral dalam penyebaran ajaran Islam dengan menekankan cinta kepada Allah, kesederhanaan, dan akhlak yang mulia. Lalu penggunaan simbol lokal. Jadi pendekatan tasawuf sering kali menggunakan simbol-simbol budaya lokal seperti seni, tradisi, dan ritual. Contohnya seperti kesenian wayang yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada peran Wali Songo dalam penyebaran tasawuf. Wali Songo merupakan tokoh penting dalam islamisasi Jawa pada abad ke-15 sampai ke-16. Mereka menggabungkan ajaran tasawuf dengan budaya lokal sehingga masyarakat dengan mudah menerima Islam. Lalu ada akulturasi budaya dan agama, seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan kesenian seperti tembang dan wayang untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Lalu ada Sunan Bonang seperti mengajarkan tasawuf melalui lagu tradisional seperti tembang Tombo Ati. Ada lagi praktek tasawuf. Wali Songo menanamkan konsep tasawuf praktis seperti zuhud, sabar, syukur, dan tawakal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga ada tahap perkembangan tarekat di Indonesia pada abad ke-17 sampai ke abad ke-19. Tarekat adalah organisasi sufi yang menjadikan sarana utama dalam menyebarkan tasawuf di Indonesia. Pada masa ini, tarekat berkembang pesat sebagai komunitas spiritual dan sosial. Tarekat yang berkembang di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu tarekat Qadariyah yang diperkenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua ada tarekat Naqsyabandiyah
dikenal melalui ajaran zikir yang diamalkan oleh para sufi. Yang ketiga, ada tarekat Syadhariyah yang diajarkan oleh ulama seperti Syekh Abdul Rauf Singkel di Aceh. Dan yang terakhir ada tarekat Tijaniyah, yaitu berkembang di Nusantara pada abad ke-18. Di Indonesia, tarekat memiliki basis kuat di pesantren-pesantren seperti pesantren Banten, Aceh, dan Jawa. Yang keempat ada tasawuf dalam perjuangan melawan penjajah pada abad ke-18 sampai ke-20. Pada masa penjajahan, ajaran tasawuf berperan dalam pembangunan semangat pahlawan terhadap penjajah. Para ulama sufi seperti Syekh Yusuf Makassar, seorang ulama sufi yang terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi. Lalu ada juga Pangeran Diponegoro yang dipengaruhi oleh ajaran tasawuf dalam perjuangannya melawan Belanda pada Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ulama sufi memadukan konsep jihad dalam tasawuf dengan perjuangan fisik melawan penjajah. Tahap kelima yaitu perkembangan tasawuf di dunia pendidikan pada abad ke-20. Tasawuf mulai diajarkan secara sistematis di lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di pesantren. Lalu kitab-kitab tasawuf yaitu pertama ada Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menjadi referensi utama. Yang kedua ada Hikam karya Ibnu Attaillah sering dipelajari di pesantren. Juga peran pesantren yaitu pesantren tradisional menjadi pusat pembelajaran tasawuf seperti pesantren Tebu Ireng di Jombang dan pesantren Gontor. Yang keenam ada tahap tasawuf di era modern pada abad ke-20 sampai sekarang. Dalam era modern, tasawuf berkembang dengan bentuk yang lebih universal dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tasawuf modern menekankan dimensi etika dan spiritualitas untuk menyelesaikan problematika kehidupan modern. Ajaran tasawuf diaplikasikan dalam pembangunan karakter, perdamaian, dan keharmonisan sosial. Lalu, gerakan spiritual modern, tasawuf diintegrasikan dengan psikologi dan terapi spiritual. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama, NU, tetap menjaga tradisi tasawuf melalui pengajaran Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa tasawuf di Indonesia itu berkembang melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan konseptual. Dimulai dari akulturasi budaya lokal oleh Wali Songo, penyebaran tarekat, perlawanan terhadap penjajah, hingga peran dalam pendidikan dan kehidupan modern. Tasawuf terus menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan spiritualitas masyarakat di Indonesia. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.